Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik para sahabat juga segenap mahasiswa, mahasiswi idaku yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kebahagiaan di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi bab yang sangat penting ya, banyak ditunggu-tunggu ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan rezeki ya. Daku metode kali ini yaitu salah satu sunnah yang memang sangat diistimewakan, sangat dianjurkan ya untuk kita lakukan sehari-hari dikarenakan ini menjadi wasilah, menjadi cara untuk mengetuk pintu langit. Ya, biasa disebut sholat sunnah ini sebagai pembuka pintu rezeki. Apa itu? Yaitu sholat duha. Jadi kita akan belajar bagaimana mengetuk pintu langit melalui sholat duha. Sehingga rezeki, ya keran rezeki kita min haitsu la yahtasib, datang dari mana saja. Dari arah atas, ya langit, dari bawah, dari bumi, dari kanan, dari kiri, sekeliling kita, itu semuanya sumber rezeki, maka kita pun ketuklah pintu rezeki tersebut. Ketuklah langit, datangilah Allah, sang pemberi rezeki. Sholat duha ini banyak dikenal sebagai pembuka pintu rezeki. Nah, di sini saya pribadi ya ingin mengajak sekaligus memberikan spirit dan motivasi buat kita semuanya bahwasanya kita bisa menata diri ya, menata kehidupan kita salah satunya dengan terus berusaha mendirikan yang wajib dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ya tentunya dalam hal urusan rezeki. Kita bisa terus belajar, meyakini betul dengan ketauhidan kita, ya keimanan kita, bahwasanya tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Semua makhluk sudah mendapatkan rezeki dan itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rezeki selain daripada Allah. Tidak ada cara mencari rezeki kecuali dengan caranya Allah. Jadi di sini kita ayo ya bisa menjadikan Allah itu sebagai sentral dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi apapun itu ya yang berkaitan dengan urusan mencari rezeki di dunia ini, maka yang paling utama adalah dengan mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melibatkan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita datang kepada sumber rezeki, pemilik rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang senantiasa terjadi di sekeliling kita adalah adanya ya keunikan ataupun keanehan manusia dalam mencari rezeki ya. Rezeki Allah diburu bahkan dicari-cari melalaikan waktu ya. Tapi apa? Kadang kita lalai siapa sumber pemberi rezeki.
Nah ini yang salah dan tentunya ini harus kita perbaiki. Kemudian ya dalam hal pekerjaan misalkan kalau kita seandainya nanti, sudah bekerja di kantor, di perusahaan ya, di sebuah lembaga dan sebagainya, kadang kita pun apa, disiplin, ya kita berusaha betul untuk disiplin dan tepat waktu, ya ketika bekerja, tapi dalam ibadah sering kita nunda. Ketika Allah memanggil ya dengan azannya di awal waktu untuk sholat, ya sholat di awal waktu, kadang kita pun masih ya menunda. Nanggung pekerjaannya belum selesai, tinggal sedikit lagi, nanti aja masih lama waktunya. Nah itu artinya di sini kita nunda. Kemudian juga ya, kita sering nih bersungguh-sungguh ya, semangat dalam bekerja karena ingin apa? Promosi, ya, mendapatkan nilai plus di, atasan kita, di pimpinan kita. Tapi apa? Dengan Allah ya, sang pemilik, sang pencipta, sang pemberi rizki, kita sering meremehkan ataupun mengabaikan ya. Ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat, kadang kita bermalas-malasan, mengabaikan, meremehkan, seperti itu. Jadi apa? Menjadi suatu keanehan ya bagi kita semuanya, kita lebih suka mencari duniawi, tapi tidak menempuh jalan-jalan ibadah yang mengantarkannya kepada pemilik dunia. Jadi serabut gitu aja ya, mencari rezeki dengan seenaknya saja. Tidak, adanya rambu halal, haram, semuanya ditabrak. Nah ini yang salah. Bagaimana kita akan mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, kalau seandainya rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Allah kita tabrak. Nah ini, jadi intinya ya kita ayo. Ya, tidak ada larangan untuk apa, mencari dunia. Silakan, kata Allah juga, silakan seimbangkan. Ya, kita bisa menyeimbangkan antara duniawi dengan ukhrawi. Tapi yang harus menjadi pegangan kita adalah bagaimana kita bisa ya bisa menjaga ritmenya. Ketika kita tetap sibuk mencari dunia, tapi kita pun melibatkan Allah dalam semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita. Insya Allah. Betapa pentingnya dan betapa istimewanya yang namanya sholat duha. Banyak sekali, fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk umat ini. Artinya, orang yang mencintai sholat duha, berarti sesungguhnya dia sudah mencintai Allah, dia sudah mencintai Rasulullah karena menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Setelah ini kita akan belajar ya beberapa dalil apa yang bisa menguatkan, apa yang bisa menjadi motivasi kita, sehingga kita pun semakin kuat, semakin, berkeinginan untuk terus mendawamkan, untuk terus menjaga yang namanya sholat duha. Ya kita lihat nanti, pelajari apa sih keistimewaan yang ada di balik sholat duha. Kenapa kita jangan sampai melewatkan, jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat duha.
Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh sholat duha adalah berdasarkan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ya ini dianggap sebagai wasiat, ya wasiat langsung dari Rasulullah SAW kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Nah, di dalam hadis ini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la adauhunna hatta amut bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raq'atad duha wa an utira qabla an arkud. Hadis ini ya dengan gamblang dan jelas sekali ya disampaikan bahwasanya wasiat wasiat dari Rasulullah, yakni Abu Hurairah menyampaikan, baginda Rasulullah ya menyampaikan 3 wasiat. Perkara ini supaya jangan sampai ditinggalkan. Artinya apa? Harus dilakukan kita. Sangat dianjurkan untuk kita lakukan setiap harinya. Apa wasiat dari Rasulullah SAW? Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid. Jadi puasa 3 hari di pertengahan bulan Qamar ya. Biasanya tanggal 13 ya, tanggal 14 ataupun tanggal 15. Jadi poin 13, 14, 15. Nah, 3 hari pertengahan di bulan Hijriah, di bulan Qamariyah ini disunahkan betul ya kita untuk melaksanakan puasa. Puasa ini disebut dengan puasa bid, ayyamul bid. Nah, wasiat yang kedua ya yang jangan sampai kita tinggalkan kata Rasulullah, yaitu sholat duha 2 rakaat. Jadi minimal setiap hari kita luangkan waktu kita untuk sholat 2 rakaat. Kemudian wasiat yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Nah, ini sebagai penutup ya di hari-hari kita, maka kita pun disunahkan betul untuk tidak meninggalkan yang namanya sholat witir. Walaupun 1 rakaat ya, boleh 3 rakaat ya, artinya ganjil. Ya, bisa witir 1 ya, 3 juga boleh, 5 juga boleh. Jadi monggo silahkan ya, mana yang paling luang buat kita untuk melaksanakan sholat sunnah witir ini. Nah, di penjelasan yang di atas bahwasanya keistimewaan yang pertama sholat duha adalah merupakan wasiat dari baginda Rasulullah SAW. Keistimewaan daripada yang kedua dari sholat duha adalah bahwasanya ia mempunyai pahala seperti ibadah haji dan umroh secara sempurna. Nah, ini bagi siapa? Ya, tentunya ada syaratnya. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda di sini, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamah rawahu Tirmidzi. Dari sini ya, dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah
ya. Kemudian ia duduk berzikir kepada Allah. Jadi dia setelah sholat berjamaah, ia duduk berzikir, ya tidak pergi kemana-mana. Ya berzikir di sini bisa apa? Ya berzikir sebagaimana memperbanyak sholawat, ya memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir, ya tahlil, ataupun bisa juga dengan menghatamkan Al-Qur'an, ya membaca tadarus Al-Qur'an, ataupun dengan ta'lim-ta'lim, ya pelajaran ataupun halaqah-halaqah diniyah itu bisa. Ya, artinya setelah sholat subuh berjamaah, ia berada di dalam masjid. Sampai kapan ini? Sampai terbitnya matahari. Ya, kemudian setelah terbit matahari, ya kita laksanakan sholat 2 rakaat. Maka ya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi ini sangat besar sekali, ya, pahala bagi orang-orang yang mampu menjaga sholat ini. Nah, banyak ya, istilahnya pemahaman, ya memang ada beberapa pemahaman yang berbeda, ya. Ada yang memang mengatakan bahwasanya ya sholat seperti ini ya disebut juga dengan sholat isyrok. Ya, sholat syuruk. Jadi sholat pada saat terbitnya matahari. Nah, kalau kita ya menyamakan, para ulama yang menyamakan bahwasanya sholat isyrok sama juga dengan sholat duha, ya ini menganggap bahwasanya sholat ini, ya sholat isyrok ini, jadi sholat duha yang di awal waktu. Jadi intinya di sini ya dengan hadis ini 3 syarat ini harus terpenuhi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh tanpa pergi ke Baitullah, ya tanpa pergi ya menuju Ka'bah ke sana, ayo ya kita bisa mengerjakan di tempat kita, di negeri kita, ya di Indonesia ini. Ya kita pergi, ya sholat berjamaah, ya di masjid, ya mungkin ya di musola, ya bisa juga di rumah, ya bisa di rumah pun. Seperti itu. Yang penting 3 komponen ini terpenuhi. Sholat subuh yang pertama, sholat subuh berjamaah, yang kemudian duduk berzikir, ya berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Maka 3 komponen ini terpenuhi, pahalanya akan seperti pahala haji dan umroh. Kok gede sekali? Memang besar. Karena apa? Amalan ini sangat berat untuk dilakukan. Tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mengambil pahala yang seperti ini. Ya, sholat isyrok ini, ya, sholat duha di awal waktu seperti ini jarang sekali orang-orang untuk mengambilnya. Karena apa? Kebanyakan dari kita habis sholat subuh itu apa? Ya bisa jadi langsung pulang, habis itu langsung pergi ya bekerja kemana seperti itu. Tapi apa, orang yang mempunyai dan memaksakan ya dirinya, waktunya untuk berbuat seperti ini sangat luar biasa. Jadi silakan ya coba. Kapan Ustaz kan kerja dari hari Senin sampai Jumat. Nah, ketika hari Sabtu mungkin ya, ketika hari Minggu itu kan coba tuh ya dalam seminggu mungkin 1 kali ya habis sholat subuh berjamaah, kemudian duduk ya berzikir, ngaji Quran atau apa saja sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Maka pahalanya ini yaitu setimpal ya sebanding dengan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Jadi sangat luar biasa sekali
ya pahala keistimewaan daripada sholat ya duha ini. Keistimewaan yang ketiga daripada sholat duha adalah bahwasanya 2 rakaat sholat duha saja sama nilainya dengan sedekah dari 360 sendi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil insani sittuna wa thalathumi'ah mifsal. Alaihi ayyatasaddaqa an kulli mifsal minha sadaqah. Qalu famanil ladzi yutiku dzalika ya Rasulullah? Qala an-nakhamatu fil masjid yudfinuha aw syai'u yunahhihi 'anit tariq fa illam yaqdir faraq'atad duha tujzi'u anhu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam tubuh manusia ini ada 360 persendian. Dan dia harus mengeluarkan sedekah untuk tiap persendiannya itu. Setiap sendi satu sedekah. Akhirnya apa? Para sahabat bertanya, siapa yang sanggup melakukan itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, menghilangkan kotoran di masjid atau membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Ya, ada duri, ya, ada kotoran di masjid dibersihkan, ada duri, ada bebatuan di jalan kita singkirkan. Maka bila tidak sanggup, cukup diganti dengan 2 rakaat sholat duha yang pahalanya serupa dengannya. Nah, jadi hadis ini ya memberikan penjelasan kepada kita persendian yang dimiliki oleh setiap tubuh ini ya ada 360 ini sejatinya oleh Allah diminta untuk disedekahin. Jadi sendi-sendi kita ya, sendi panca indera kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita, badan kita, semuanya ya dari atas sampai ke bawah ini semua sendi ini harus disedekahin. Ya, harus dikeluarkan sedekahnya. Nah, contohnya tadi ya ketika kita di masjid, ketika di musola ya dibersihkan, disapukan, ada kamar mandi ya dibersihkan segala macam. Sampai di jalanan ada duri yang mengganggu orang lain untuk kepentingan umum, kita singkirkan segala macam. Itu merupakan sedekah persendian kita. Kita sholat berjamaah pun ya itu pun merupakan berjalannya kaki kita itu merupakan sedekah kaki kita juga. Nah, kalaupun misalkan ya kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka ini semuanya bisa di-cover persendian kita ini ya sedekah persendian dari 360 persendian ini bisa di-cover, bisa ditambal, bisa ditutup dengan cara apa? Melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja. Jadi luar biasa sekali. Ya, sedekah 360 sendi kita bisa di-cover, bisa ditambal, bisa ditutupi, bisa dikonversi dengan 2 rakaat sholat duha. Maka benar ya, sholat duha itu apa? Pembuka pintu rezeki. Persendian kita aja disedekahin seperti itu, pasti Allah pun akan membalasnya dengan berlipat ganda. Keistimewaan yang dimiliki oleh sholat duha ini memang sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan ya nanti di akhirat kelak bahwasanya dari salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani
bahwasanya nanti di surga itu ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Maka di hari kiamat nanti malaikat penjaga surga akan memanggil, mana di antara kalian yang sering melazimkan sholat duha, yang sering istiqomah, yang sering mendawamkan, yang sering melakukan sholat duha. Inilah pintu kalian. Maka masukilah pintu ini dengan rahmat Allah. Maka masuklah ke surga ini dengan rahmat Allah. Jadi ini ya merupakan salah satu keistimewaan daripada sholat duha, sampai Allah pun mengkhususkan ada ya yang namanya pintu duha, yaitu buat orang-orang yang memang mencintai menghidupkan sholat duha. Nah, sholat duha pun ya minimal kita laksanakan 2 rokaat. Maksimalnya berapa? Nah, ada hadis ya yang mengatakan maksimal ya kita bisa melaksanakan sholat duha ini sampai 12 rokaat. Dan ternyata ya dalam hadis ini ya antara jumlah rokaat daripada sholat duha ini mempunyai keutamaan tersendiri. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "In sholaita duha rok'ataini lam tuktab minal ghafilin." Jadi kalau seandainya ya jika engkau melaksanakan sholat duha 2 rakaat, ya 2 rakaat saja, maka lam tuktab minal ghafilin, tidak dicatat sebagai hamba yang lalai di hari itu. Artinya ketika kita sholat duha 2 rakaat, kita masih dianggap hamba yang ingat kepada Allah. Jadi tidak dicatat sebagai hamba yang lalai di hari itu. Kemudian naik tuh, ya bagaimana yang 4 rakaat katanya. Au arba'an kutibta minal muhsinin. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat duhanya 4 rakaat, maka akan ditulis orang yang telah berbuat kebaikan. Jadi kita sholat duha 2 rakaat, 2 rakaat menjadi 4 rakaat, maka di hari itu kita dicatat menjadi hamba-hamba yang telah berbuat kebaikan. Yang 6 rakaat bagaimana? Ausitan kutibta minal qanitin. Naik lagi nih derajatnya. Ya, kalau sudah 6 rakaat maka dianggap kita termasuk orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Kalau sudah taat, patuh, pastinya Allah pun bakal sayang kepada kita. Naik lagi, bagaimana yang 8 rakaat? Au thamaniyan. Ya, 8 rakaat. Kutibta minal faizin. Ya Allah, orang yang melaksanakan sholat duhanya sampai 8 rakaat, maka dicatat oleh Allah hari itu termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, al-faizun di mata Allah. Luar biasa. Dan naik lagi, au ashron. Bagaimana yang 10 rakaat? Lam yuktab alaika dzalikal yauma dzanbun. Orang yang melaksanakan 10 rakaat di hari itu tidak ditulis dosanya di hari itu. Ya Allah. Ya. Dosa kita yang kita lakukan di hari itu akan tidak ditulis oleh Allah, oleh malaikatnya, ya, jika kita mampu melaksanakan, menjaga yang namanya 10 rakaat sholat duha. Kemudian yang terakhir bagaimana nih? Yang 12 rakaat. Au sintai asyrata banallahu laka baitan fil jannah. Luar biasa.
orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ketika di dunia ya kita pingin rumah apapun, masa tidak Allah kasih? Sebab apa? Di akhirat nanti pun Allah akan bangun istana, ya Allah akan bangunkan rumah yang megah, bak istana nanti di surga. Masa kita minta di dunia pun tidak Allah kasih? Pastinya Allah akan kasih. Maka ayo bismillah. Ya, kita nih mumpung masih muda sekarang, ya punya hajat, ya boleh kita punya mimpi, cita-cita, nanti punya rumah segede ini, seluas ini. Wah, itu boleh. Ya, artinya apa? Datangi Allah, minta kepada Allah, maka cara-caranya pun Allah pasti nanti akan membuka dengan selebar-lebarnya. Jadi sangat dahsyat sekali ya keutamaan-keutamaan yang dimiliki ya dari tiap rakaat sholat duha ini. Berikut ini adalah ada salah satu hadis juga yang sangat dahsyat sekali bagaimana istimewanya yang namanya sholat duha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syuf'ati duha ghufira lahu dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Abi Syaibah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menjaga 2 rakaat duha, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini ya menjadi satu motivasi buat kita bahwasanya istimewa sekali yang namanya sholat duha. Ketika kita mampu menjaga 2 rakaat saja, ya istiqomah mendawamkan 2 rakaat sholat duha, maka itu pun ya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Itu bisa menghilangkan, itu bisa merontokkan kesalahan-kesalahan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya ini bukan dosa-dosa besar, bukan dosa besar syirik ya kepada Allah, tapi dosa-dosa yang kecil ya. Ini bisa kita hilangkan dengan sholat duha. Keistimewaan berikutnya yang dimiliki oleh sholat duha adalah bahwasanya dengan sholat duha 4 rakaat saja di pagi hari, maka Allah akan berikan kecukupan kepada orang itu di sepanjang hari. Sholat duha di pagi hari sampai sore hari Allah akan cukupkan rezekinya. Allah akan jamin rezekinya. Di sini berdasarkan hadis qudsi ya yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaqulullah azza wa jal, ya ibna Adam la ta'zizani min 4 raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Allah azza wa jal berfirman, wahai Bani Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat pada awal hari, maka aku akan mencukupimu pada sore harimu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hadis ini ya menjelaskan kepada kita betapa orang-orang yang meluangkan waktunya di pagi hari untuk sholat duha, maka Allah akan jamin rezekinya sampai sore hari. Ya sekarang ini ya di Indonesia alhamdulillah
banyak sekali ya, sudah banyak perusahaan ya, lembaga-lembaga pendidikan ya, ataupun apapun itu ya, komunitas-komunitas yang melaksanakan sholat duha, bahkan melakukan absensi karyawannya, absensi stafnya dengan cara checklist sholat duha. Maka ayo bismillah ya, kita nanti, kalian semuanya ya, mahasiswa, mahasiswi idaku, kalian nanti jadi pengusaha ataupun punya pendidikan, lembaga pendidikan, suatu saat nanti punya anak buah, punya staf, karyawan, maka jadikan bismillah, jadikan sholat duha dengan cara apa? Sebagai checklist kehadiran pertama kali bekerja. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan, memberikan waktu ya, bagaimana kita selaku hamba Allah ini untuk mengetuk pintu Allah, untuk mengetuk pintu langit, untuk mendatangi Allah ya di pagi hari sebelum kita sibuk bekerja untuk dunia. Jadi bismillah ya, bismillah, dengan keistimewaan ini mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa melazimkan sholat duha. Nah, perihal tentang kapan waktu yang pas untuk melaksanakan sholat duha. Ini ya, kalau kita mau mengambil sholat duha di awal waktu, maka bisa kita mengambil sholat duha itu setelah terbitnya matahari, maka tidak langsung melaksanakan sholat duha, tapi ditunggu dulu ya, kurang lebih durasi 15 sampai 20 menit kita bisa melaksanakan sholat duha ya, atau mungkin kembali ya, seperti yang kalau kita menginginkan pahala haji dan umroh ya, itu pun bisa ya, kita awali sholat dengan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir ya sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat. Maka sholat isyraq ini pahalanya tadi seperti pahala haji dan umroh itu bisa kita dapatkan. Jadi setelah kita melaksanakan dari subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, maka di sini kita bisa melaksanakan sholat duha di awal waktu. Nah, ada hadis yang lain ya mengatakan bahwasanya waktu yang istimewa untuk sholat duha ini yaitu ketika anak unta mulai kepanasan. Di sini sahabat Zaid bin Arqam pernah melihat penduduk Madinah sholat duha di pagi hari di Masjid Quba. Maka beliau pun mengatakan, sholatul awabin hina tarmadul fisol. Bahwasanya sholat orang-orang awabin itu, orang-orang yang taat, orang-orang yang kembali kepada Allah, ketika anak unta mulai kepanasan. Nah, hadis ini mengatakan bahwasanya sholat duha yang pas itu yaitu pada saat matahari sudah menyinari bumi ini dan makhluk yang ada di penduduk bumi ini sudah mulai kepanasan. Artinya ketika kita sudah duduk di bawah terik matahari itu, kita sudah mengeluarkan keringat. Nah, itu berarti apa? Bukan di awal waktu. Pasti sudah naik, matahari sudah naik. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ketika matahari itu sudah meninggi dan mulai panas, itu diperkirakan antara jam 8.30 sampai jam 9. Nah, di durasi waktu inilah kita bisa melaksanakan sholat duha. Nah, di sini pun ya ada ya bahwasanya sholat awabin yaitu sholat duha di akhir waktu. Nah, kenapa disebut awabin? Di sini yaitu orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Pada saat orang-orang lain sibuk bekerja dengan duniawi, maka dia kembali kepada Allah. Maka dia kembali ke masjid, maka dia kembali datang untuk sholat duha. Itulah kenapa disebut dengan awabin.
yaitu kembali kepada Allah, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi nggak apa-apa, ini hanya sebagai istilah saja, ya, mau disebut sholat awabin, ya, mau disebut sebagai sholat duha, itu pun sama. Artinya kita, ya, bisa mengamalkan yang namanya sholat sunnah di waktu duha ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ya, selesai di pembahasan materi tentang sholat duha, keistimewaannya, tentang keajaibannya, tentang fadilahnya, tentang keutamaan yang dimiliki oleh sholat duha. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, bisa melazimkan, bisa mendawamkan, bisa istiqomah, ya, untuk melaksanakan sholat duha ini. Tentunya kita ketahui, kita pingin rezeki, maka datangi sang pemilik rezeki. Ketuk pintu rezekinya, ketuk pintu langit, yaitu dengan cara melaksanakan, mendawamkan, mencintai, menghidupkan sunnah duha ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.